kita angkat tentang pandangan Hippocrates tentang otak. Di Hippocrates punya pandangan otak itu adalah pusatnya kesadaran, pusatnya intelektual, pusatnya emosi. Jadi berarti apa? Kuncinya manusia dan kemanusiaan itu ada pada otak. Kalau cara berpikir atau cara berperilaku seseorang terganggu atau menyimpang, itu mungkin ada yang salah dengan otaknya. No. Ini sebenarnya teori yang umum, populer sekali di masyarakat. Kalau ada orang ngomongnya ngelantur, pikirannya tidak jelas kemana-mana, kelakuannya, perilakunya juga tidak seperti orang umumnya, kita kan sering menyebut orang ini, wah, otaknya terganggu mesti. Ada yang tidak beres ini mesti. Malih mesti ini, dan seterusnya. Jadi, kuncinya diri kemanusiaan kita itu ada pada otak. Kalau otak rusak, kesadaran kita sebagai manusia juga kacau. Kita tidak bisa mikir, emosi kita juga tidak akan ada kontrolnya. Jadi ini pandangannya Hippocrates. Makanya dia disebut pelopor somatogenesis. Somatogenesis itu pandangan bahwa masalah yang terjadi pada tubuh fisik atau soma itu akan mengganggu pikiran dan tindakannya manusia. Somatogenesis itu kebalikan dari psikogenesis. Kalau psikogenesis itu gangguan yang terjadi dalam diri manusia itu diawali dari kekacauan psikis. Jadi berarti pikirannya kacau dulu, baru fisiknya sakit. Kalau psikogenesis itu mirip kalau kita misalnya bilang, kalau kita sedang stres, sedang depresi, ya nanti berpengaruh dalam tubuh kita. Akhirnya kita ngerges, demam, drop, imunnya turun. Nah, kebalikannya namanya somatogenesis. Somatogenesis itu ya kalau tubuh kita sedang sakit, misalnya sedang luka karena apa, atau sedang mendapatkan kesakitan apa, itu kan mempengaruhi pikiran. Jadi mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita berperilaku. Nah, itu namanya somatogenesis. Jadi Hippocrates pelopor somatogenesis. Ketika tubuh terganggu, otak terganggu, ya pikiran dan perilaku seseorang akan terganggu. Kalau otak sakit, otaknya rusak, otaknya bermasalah, ya pikirannya, kesadarannya, emosinya juga nanti bermasalah. Ini mirip seperti satu adagium itu kan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya tidak sehat, ya jiwanya susah untuk sehat. Makanya banyak orang bilang kesehatan tubuh itu nomor satu. Yo, biasanya orang pokoknya sehat ya. Kalau tidak sehat, ya susah kita melakukan apapun, kebaikan apapun, prestasi apapun, pemikiran, ide-ide. Kalau kita sedang sakit kan tidak ada gunanya filsafat-filsafat yang kelas tinggi, ide-ide unggulan yang kita miliki pas kita sedang sakit. Maka orang selalu bilang kesehatan nomor satu. Baik kesehatan versi somatogenesis maupun versi psikogenesis. Pada akhirnya ya sakit semuanya. Apakah sakit fisik mengimbas pada psikis atau sebaliknya sakit psikis mengimbas pada fisik. Toh jatuhnya ya semuanya sakit, baik psikis maupun fisiknya. Jadi mari kita sehat lahir dan batin. Karena ini dua-duanya berpengaruh dalam hidup kita. Tidak ada gunanya
ilmu-ilmu tinggi kita, harta kita sebanyak apapun, dan setinggi apa jabatan kita, kalau kita sedang sakit, sama sekali tidak ada nikmatnya. Maka bersyukurlah yang hari ini dikaruniai kesehatan,